Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa ja'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Sayyidul musibah yang kami hormati, para asatidz, para ulama, tokoh agama, aparat pemerintah setempat, dalam hal ini ketua RT, ketua RW, mewakili yang kami hormati, juga saudara-saudariku seiman seyakin wabil khusus jemaah majelis taklim pada saat ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam berkah, rahmat, maghfirah, dan kita termasuk orang-orang yang dilindungi dari berbagai macam musibah. Amin. Mari kita bersyukur bahwa Allah dengan karunia nikmat iman Islam, semoga tetap istiqomah Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita berharap ujung hidup kita, akhir hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan juga umur yang panjang yang membawa berkah, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita, juga kepada orang-orang yang kita cintai, sehingga kita dapat menikmati hidup ini dengan nilai-nilai ibadah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar tersampaikan kepada junjungan agung kita, Nabi yang kita cintai dan kita rindukan perjumpaan dengannya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, para sahabat yang semakin kebaikan, keberkahan akan menyertai kita sebagai umat akhir zaman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, untuk sekian kali sudah 3 kali aku ngisi. Tadi rencananya, rasanya rencana dulu ngaji katanya. Gak tahu ibu rombongan ke belakang tuh request pak. Barang nasi itu nak bobu. Kalau juga ada yang lain pula nangisi. Cuma gitu nih. Mudah-mudahan pak ini awal yang baik untuk kita galau-galau ya. Sampai tidak mengingatkan. Ini sudah masuk malam yang ke-7 ya, atas wafatnya almarhum Haji Sudirman bin Nawari. Ini masih fase fitnah kubur, masih ujian kubur menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya terus menerus kita untuk mendoakan. Sampai kata Umar bin Khattab menyatakan, kalau aku meninggal, kata Umar sahabat Nabi, bersedekahlah kamu atas namaku. Sedekah malam yang ketiga di dalilnya pak. Sedekah malam yang ketiga akan sampai pahalanya pada malam yang ke-7. Sedekah malam yang ke-7 akan sampai pahalanya pada malam yang ke-25. Sedekah malam ke-25 akan sampai pahalanya pada malam yang ke-40. Sedekah malam ke-40 akan sampai kepada haul. Makanya sedekah ini bukan baik untuk kita yang hidup yang dapat fadilah keutamaannya, tapi juga untuk yang meninggal. Termasuk zaman virus ujian corona ini, 2 baik amalannya, paling tidak yang lain amal gagal. Di samping ikhtiar silakan. Pertama, as-sadaqatu tarudul bala, kata Nabi. Sedekah itu nolak bala. Makanya aku sering nyampe dengan jemaahku, jangan hadis ini dibalik. As-sadaqatu tarudul bala, sedekah itu nolak bala. Janganlah kena musibah, kena bala baru itu dibalik ya, itu minimal, jangan sampai kalau baca. Nah, makanya kata Nabi, sedekah itu nolak 70 bala, paling kecil penyakit lepra. Dan hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya sudah ada kalau panduan dari Nabi. Makanya Nabi tidak pernah melepaskan doa. Di samping ikhtiar, usaha silakan, itu kewajiban kita sebagai syariat. Tapi selebihnya banyak-banyak tawakal kepada Allah. Salah satu tawakal itu melalui amalia, sekaligus jangan pernah melupakan doa. Salah satu doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wasai'ul asqam. Ya, minta dihindari dari wabah virus apapun yang menular. Bahkan aku pernah membaca, baru-baru ini aku baca, ya Allah Karim, aku ternyata subhanallah Islam ini
luasnya sampai nak salaman Pak. Nah sekarang itu kan nak salaman, kadang ragu-ragu Pak. Pernah juga dibangun Ustaz, itu boleh tidak salam? Kamu tuh lah jago kalau nak salam salami, kalau tidak kalah sudah, jangan saling suruh. Tidak. Karena kata Nabi, dak mayari buka illa mayari buka. Tinggalkan keraguan, lakukan yang kamu tidak ragu. Kalau kamu ragu, tak usah. Kalau itu tidak ragu, silakan salaman. Nah, istilah seperti itu, ya. Nah, ternyata Nabi pernah Pak mengenai masalah doa salaman ini ya. Nabi waktu itu ditandangi oleh orang yang kena penyakit menular Pak. Pada masa itu penyakit menular. Tengah ketok pintu, Nabi sedang makan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah kata Nabi, oh ini kabarnya yang terkena itu dari corona lah, misalnya ya. Yang menurut bukan corona, ada penyakit menular. Ya. Namun itu Pak sebenarnya corona ini bagian dari penyakit taun Pak. Tahu Pak taun Pak? Bahasa itu taun Pak. Nah bahasa Arabnya taun. Taun itu bahasa Arab penyakit yang menular, menyebar, mengakibatkan kematian. Balik ke kita jadi taun. Makanya kalau kamu nyebut itu istilah kita, balik ke istilah kita. Kalau ada pecah yang wong mau kerok, tenang, ada wong mau kerok. Nah, datang taun ini. Nah, itu istilah gitu tuh. Bahasa Arabnya taun, penyakit yang menular. Nah, Rasul bingung Pak. Tidak diterima tamu, ditutup pintu agaknya kurang sopan, mau tidak mau Nabi. Sudah kata Nabi, tafadhal Nabi, silakan. Nyalami pula. Nah, kata Nabi alaihi salam pula ini. Laju Nabi, apa doa Nabi? Allahumma, kata Nabi. Doa Nabi ketika salaman itu. Bismillah, a'udzu siqatan wa tawakkal alaih. Aduh, doanya salaman itu. Ternyata Pak. Doa Nabi ketika salaman itu. Lalu Nabi ngobrol sama itu. Dan dengan izin Allah Pak ya. Nabi seumur hidupnya tidak pernah yang namanya terkena penyakit menular itu. Di samping ikhtiar tentu. Ini dadakan Nabi seperti ini. Ya. Nah, saudaraku sekalian, ternyata doa ini memegang peranan penting. Makanya Nabi dari hidup sampai mati tidak pernah melepaskan doa. Siapapun yang tidak pernah melepaskan doa, berarti dia tidak pernah jauh dari Allah. Nak makan, nak tidur, nak puisi dan lain sebagainya tetap, ya. Nampak ya? Putus. Kalau gitarnya putus tak? Mati je, mati je. Apa yang lepas? Ceknya. Saudara sekalian, mesti baju tuh ya. Saudara sekalian kami cintai kasih Allah. Oleh sebab itu, makanya kata Nabi, la yardul qada illa du'a. Tidak ada satu pun yang bisa merubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah illa du'a, kecuali doa. Mungkin hebat, doa itu bisa merubah takdir. Ustaz, apakah bisa takdir? Kalau Allah mau, dekati Pak yang maksud Tuhan. Tuhan itu dalam ilmu tauhid jaiz. Jaiz itu Allah bisa menetapkan dan merubah takdirnya. Dan baca kata yang maksud Tuhan kalau kita sudah belajar tauhid. Iya, hak Allah. Ustaz, ada pula ustaz yang ngomong, Ustaz, kan dalam Al-Qur'anul Karim walikulli ummatin ajal, katanya kan? Udah ngerti deh Pak. Wa iza jaa ajalun yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal telah ditentukan oleh Allah. Apabila datang, tidak baca diundur dan baca dimaju dalilnya. Benar gua mau ke dalilnya. Coba jima kalimat itu. Wa iza jaa itu fi'il madhi dalam bahasa Arab. Fi'il madhi. Apabila ajal telah datang. Kalau ajal lah datang Pak, malaikat maula di depan kita Pak. Tidak baca lagi mundur Pak. Tidak baca lagi mundur, tidak baca lagi maju. Nah sekarang kita masih gagal, malaikat maut belum. Boleh tidak berdoa? Boleh. Nah itu kalimat seperti itu. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah panjangkan umur aku ya Allah. Tapi ingat ada tambahan. Kita ini wajar. Ada kali tambahan itu kalau ada kabul. Misalnya ya Allah sehatkan aku ya Allah. Seolah-olah kalau sehat ngapo. Apa tak balik lagi gawe lamu. Nah tambah ya Allah aku nak sehat ya Allah. Makanya ketika Nabi Ayub diberikan penyakit, ya Allah aku ingin sehat ya Allah, jangan sampai penyakit aku ini ya Allah mengganggu ibadahku kepadamu. Disehatkan loh. Kalau tujuan dia iya supaya sehat ini untuk ibadah. Itu juga panjang umur. Allahumma tawil umuruna lil ibadah. Ya Allah
panjangkan umur aku untuk ibadah. Wa barik lana fi hayatina, dan berkahi kehidupan kami. Untuk itu Pak, ya untuk apa lagi kalau untuk ibadah. Nah, saudaraku sekalian yang kami cintai karena Allah. Oleh sebab itu malam-malam seperti ini teruslah, jangan sampai kita putus mendoakan daripada almarhum ini. Saudaraku sekalian, yang namanya mati, saudaraku sekalian, dak kate yang dak takut Pak. Maka kenapa enggak nutup kuping masalah kematian itu? Karena sudah terlalu cinta dengan dunia itu, ngeri Pak mati itu. Tapi bagi orang yang cinta kepada akhirat, bukan sesuatu yang menakutkan kematian. Bagi orang-orang yang beriman, ingat, kematian itu bagi orang-orang yang beriman ada satu keindahan. Aku buka di dalam kitab Ar-Ruh karangan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ternyata roh ini Pak sudah meninggalkan jasad. Ada roh yang terpenjara, ada roh yang bebas. Roh yang terpenjara itu sangkut paut ada hubungan masalah dosa dia, berhubungan dengan Allah. Ya, itu roh yang terpenjara. Tapi roh yang bebas lepas itulah roh orang-orang yang beriman. Pertama Pak, orang beriman itu dia pacak nanyoi kabar kawan-kawan dia ketika kawannya datang. Nah misalnya ini almarhum saudara kita Haji Sudirman ini meninggal. Nah di situ ada kawan dia yang dulu yang beriman, sama-sama satu majelis, sama-sama taat soleh, bertemu Pak. Ibarat kalau kita nih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya Allah kau datang, ya oh disambut oleh kawan-kawannya Pak. Di sana ini beriman Pak, disambut. Bawa sampai ke yo, aku sudah meninggal. Oh kata yang lama tadi ngomong ke kawan yang baru datang tadi, yang baru meninggal tadi. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kau mana kabar nenek aku? Ada neneknya masih hidup atau bapak ibu masih hidup? Macam mana kabarnya? Kau kan dekat dengan alhamdulillah nenek, ibu bapak kau sehat. Oh syukur alhamdulillah. Ngabar itu Pak. Di dalam kitab itu aku baca. Lalu kata yang lama tadi ngomong juga dengan yang baru datang tadi. Kawan kau yang dulu dekat dengan kau dulu, itu yang sama-sama dengan kau dulu mana? Oh, waktu aku hidup dia mati dulu sebelum aku dia mati. Tapi aku yang itu ngomong nanya pula dia. Tapi aku tak nyengok di sini. Aku tak sama gitu Nah mulai lama tadi nyawa. Biasanya kalau yang bagus-bagus bertemu tuh lah. Biasanya lambat cepat pasti bertemu tuh lah. Nah nggak bertemu. Nah kalau bangkali ini nyangkut, bangkali ada sangkut Pak. Tahu main Pak. Ini satu Pak. Ini kelebihan orang yang soleh Pak ketika meninggal dunia. Yang kedua, dia pacak dapat kabar berita dari orang yang masih hidup Pak Sudirman yang sudah meninggal ini, Pak Haji Sudirman sudah meninggal ini. Dia suatu saat di alam barzah yang mungkin insya Allah mudah-mudahan Allah menjadikan taman-taman surga bagi amin. Dia akan mendapatkan kabar Pak dari yang hidup ini. Kalau dia namanya apa? Kalau kita bertemu dengan anak-anak yang soleh, keluarganya yang soleh, itu akan dikabarkan oleh Allah melalui malaikat nih anak kau di dunia doakan kau, ya Allah karim, Allah makasih Allah, anak aku ingat dengan aku. Ini istri kau doakan, ya Allah. Ini nah, dulur kau Wiroso, doakan kau, ya Allah makasih ya Allah, senang hati aku ya Allah. Nah, ketika dia mendapatkan kabar buruk, ada keluarganya yang berbuat maksiat, melupakan dia, ya, menghambur-hamburkan harta warisan tanpa ada secara syariat yang benar, ya. Lalu dia sedih Pak, sedih dia menangis. Apa katanya? Ya Allah ya Rabb, aku mohon kepadamu ya Allah, janganlah kau matikan dulurku, jangan kau matikan keluargaku sebelum engkau berikan hidayah kepadanya. Sedih kan Pak dengar ceritanya? Berdoa Pak, oh yang mati itu untuk kita juga yang hidup. Begitu juga kita ya yang hidup. Allah karim. Inilah Pak gambaran sedikit supaya kita tahu gambaran alam barzah itu seperti itu. Itu diceritakan di dalam kitab Ruh. Boleh kalau Bapak mau pinjam. Subhanallah. Maka senang membaca itu. Kalau ke situ kita bakal kembali. Nah, kalau kita takut nih kalau kita tidak pernah baca kitab-kitab itu Pak, padahal kita bakal kembali ke sana. Satu kaum muslim, sekali lagi tidak kata yang tidak takut dengan mati. Cuman bedanya kalau orang beriman yang takut mati itu pertama takut dosa. Orang beriman takut banyak dosa Allah, dosa masih banyak jangan dosa Allah mati, gitu kan? Yang kedua ya Allah, tak kata bekal amal aku masih dikit ya Allah. Nah kalau yang tidak beriman ini Pak takut mati, tapi ada kata persiapan. Wih takutnya aku mati kok. Aku udah semayang. Oh, takut mati aku udah semayang. Aku udah nyiapkan bekal. Mati pasti, tapi tidak menyiapkan bekal. Kan bodoh yang seperti ini. Padahal orang yang paling baik adalah orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi mati. Jangankan kita, beberapa nabi pun ada yang takut Pak mati. Nabi Ibrahim pernah didatangi malaikatul maut. Kata Nabi Ibrahim, siapa engkau ini?
engkau ngasih aku nih malaikat maut. Ngapa kau datang? Nah itu Pak, ngapa kau datang? Terpuncak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Asal malaikat Mikail datang Pak, tandanya menuju rezeki. Kalau malaikat Ridwan datang, tandanya ngabari surga. Malaikat maut datang, nah mati itu lah Pak, kata lagi urusan. Masalah perkara mati itu lah. Ya Allah, apa aku nak mati? Tidak, katanya. Tenang Pak kau, aku nak kejar-kejar itu junjung. Nah ini kan Nabi. Mulai perjalanan berlangsung, lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat maut. Malaikat maut, boleh tak aku tanya? Boleh kata malaikat maut dalam wujud manusia Pak. Cak mana cara kau nyabut nyawa wong yang baik dan cak mana cara nyabut kau nyawa wong yang jahat? Sudah katanya. Kau berpaling dulu kata malaikat maut. Berpaling Pak, ngadap situ. Dijimuk. Subhanallah ya Rabb, anak kepelagaknya wong ini. Ah katanya. Aku belum pernah menemukan wong yang setampan ini seumur hidup aku, kata Nabi Ibrahim. Malaikat maut menyerupai manusia yang tampan sekali sehingga matanya tidak berkedip untuk menatap wajahnya. Ya Allah, ini cara kamu mencabut nyawanya baik. Iya. Makanya ketika kamu menatap malaikat maut sudah merupakan pencerahan tersendiri, kebahagiaan tersendiri. Bahkan malaikat mengepakkan sayap sebelah kanan untuk memperlihatkan tempat kembali yang kaget, yaitu surganya Allah. Maka senyum Pak. Begitu senyum, nyawanya ditarik tidak terasa. Cak mana kau nyabut nyawa yang maksiat? Lalu berpaling lagi kau. Berpaling. Begitu dia nyengok Pak, seram seseram-seramnya. Kuntilanak genderuwo belum seberapa Pak. Tengik, busuk, bau. Lalu Nabi Ibrahim datang-datang pingsan tersungkur. Nah Pak, bukan main lagi terpingsan. Nabi Ibrahim baru takutkan. Itu. Yang kedua, Nabi Yunus alaihissalam. Itu saking dia ngomong kepada malaikat maut, didatang malaikat maut. Kau tuh katanya kalau nak nyabut nyawa aku juga tahu. Nabi Yunus. Oh sudah. Pajak perasan Pak. Lanjut kata Nabi Yunus, dia punya tahu hari ini, jam ini, bulan ini, tahun ini. Sudah Pak. Begitu hari yang tunggu, Nabi Yunus kan termasuk raja juga. Pak, mulai Nabi Yunus alaihissalam. Nah katanya besok dia bakal ikut tentang harinya tepat, jamnya tepat ini. Mulai Pak dia menyiapkan patung-patung Pak. 99 patung disiapkan Pak. 99 patung disiapkan. Ya, di tengah-tengah itu sampai ke 100. Ya, di tengah-tengah itu disiapkannya patung yang mirip dengan diri dia itu. Kalau itu 90 sampai 100 itu, ya disiapkannya. Karena zaman dulu saking hebat juga pacak membuat patung mirip dengan manusia aslinya. Hingga bukan Amerika, zaman dulu sudah hebat. Nah, mirip rayaku nih katanya. Gambar cak rayaku nih. Mulai dibuat Pak patung. Dalam jangka waktu dia sudah tahu jamnya tuh dibuat. Nah, kayak di tengah-tengah ini, aku nak nyelip. Yuk ke malaikat pula. Ya, aku nyelip tengah-tengah, di tengah-tengah sekali. Siapa tuh kayak hilap. Ya kan? Nah, yang asli tengah-tengah. Dari ujung itu lain Nabi Yunus kalau patung kalau pas hari jam waktunya sampai lah mereka mau diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Yunus alaihissalam. Begitu sampai Pak masa waktunya bingung mereka, ada kebanyak Yunus ini tercegit kalau kata ini malaikat, ya Rab, dengan petunjukmu ya Allah, engkau lebih tahu apa yang tidak aku ketahui. Berikan kata Allah, sudah kata Allah, dengan kekuasaanku kau baik, tidak tahu ini doib hadis tapi sebagai wacana ya. Kau baik katanya lidi tusuk biji matur. Kalau kita bekerja jelas itu. Mulai Pak malaikat tuh kita patung, apa ceketip nah. Tidak. Tabduk jantung, ini jangan lewat kita, jangan diurusin. Begitu di tengah-tengah, iya bekerja laju Pak. Innalillahi. Nih Pak. Nabi Idris alaihissalam pun seperti itu. Ketika dia bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, engkau sudah lama berkawan dengan aku. Aku boleh tak minta sesuatu denganmu? Boleh, kata malaikat maut. Apa? Aku nak nyoba mati. Kata malaikat maut, kau nak nyoba mati? Oh, takut mati? Tidak, aku telah ngetes baik. Jadi kau pacak nyerita dengan wong cak mana rasa mati itu. Cuma tolong, jangan lama itu balik lagi nyawa mobil. Lalu mana yang pacak berasal itu? Sudah, kata malaikat maut, aku bisa melakukannya tapi biiznillah, dengan izin Allah. Naiklah malaikat maut ke langit, meminta mohon kepada ya Allah,
aneh hamba kau siko ini, Nabi siko ini, uang takut mati dia akan mati. Cuma ada lagi syarat yang lain, ya Allah, apa? Dia minta hidup lagi, yang lama-lama itu. Ya sudah kata Allah, aku maha segala-galanya. Sudah Pak. Akhirnya malaikat itu Nabi Idris tadi baring, jadi. Nah baringlah kau putih. Baring Pak Nabi Idris alaihissalam. Begitu baring, mulai dicabut oleh malaikat maut nyawanya. Begitu jatuh Pak, terkejang-kejang Pak Nabi Idris alaihissalam Pak. Nangis, ya, sedih. Malaikat maut itu pernah Pak sedih untuk nyambut pertama nyawa para nabi. Selebihnya tidak, ya, nyawa orang-orang soleh, ya. Selebihnya lagi dia mencabut nyawa wong-wong yang melahirkan Pak. Ketika melahirkan, meninggal, lalu bayinya itu nangis tanpa ibu. Itu menangis malaikat maut dalam hadis Nabi. Ya, malaikat maut pernah menangis. Selebihnya kalau orang yang maksiat Allah alam bisawab, ya, kita sudah tahu semua itu. Lalu begitu dia menangis, untung pula Pak, malaikat yang diingatkan oleh Allah. Juara tak ingat, oh iya kata malaikat maut tadi. Aku terdengar bayinya bernyawa tadi. Kita minta hidup lagi. Sudah Pak, dibalikkan lagi nyawa dengan izin Allah. Begitu dibalikkan, bersin Nabi Idris. Begitu bersin, ya Allah makasih ya, aku hidup lagi. Mama aja malaikat maut rasanya. Aku tobat.